Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Rara dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar materi mengenai beriman kepada malaikat Allah. Pelajaran Pendidikan Agama Islam kali ini yang pertama ada pendahuluan, berdoa, kedua kegiatan inti, yang ketiga papan cerita, dan kemudian rangkuman atau penugasan. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Kaifa halukum? Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah ya. Sebelum mulai pelajaran, sekarang Ibu mau tanya kegiatan sehari-hari kalian. Yang pertama, bagaimana rutinitas pagi ini anak-anak? Apakah kalian sudah sarapan? Apakah ada kebaikan yang sudah dilakukan pagi ini? Apa hal yang paling menantang yang pernah kalian lakukan? Kemudian yang terakhir, apa makanan favorit kalian? Coba nanti dijawab ya di komen. Selanjutnya, ayo kita belajar. Apakah kalian sudah siap? Yang pertama ada pengertian malaikat. Kata malaikat adalah jamak dari kata malakun yang artinya utusan. Malaikat adalah makhluk yang paling taat. Mereka selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah melanggar larangannya. Ciri-ciri malaikat: yang pertama, diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua, bukan laki-laki dan bukan pula perempuan. Yang ketiga, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Yang keempat, malaikat sifatnya gaib. Yang kelima, tidak makan dan tidak minum. Dan yang terakhir, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apakah kalian sudah tahu makna beriman kepada malaikat? Kalau belum, ayo disimak. Makna beriman kepada malaikat Allah yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun keberadaannya tidak bisa dilihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, juga memiliki tugas-tugas tertentu. Kita harus beriman kepada malaikat Allah karena Allah telah menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Shadaqallahul azim. Yang artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya,
kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Iman kepada malaikat Allah juga merupakan rukun iman yang kedua. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan perbedaan antara malaikat dan manusia. Yang pertama, malaikat bersifat gaib, sedangkan manusia bersifat nyata. Yang kedua, malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia memiliki nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah SWT, sedangkan manusia ada yang taat dan ada yang durhaka. Yang keempat, malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia berjenis kelamin, yakni laki-laki ataupun perempuan. Yang kelima, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin, sedangkan manusia makan, minum, tidur, dan kawin. Yang terakhir, malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Selanjutnya, mari kita mengenal malaikat Allah. Pertama, malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Setelah kita mengenal malaikat, kita juga perlu mengetahui malaikat dan tugasnya. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya menyalurkan rezeki, Israfil tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat, Israil tugasnya mencabut nyawa manusia, Munkar tugasnya menayai jenazah di alam kubur, Nakir tugasnya menanyai jenazah di alam kubur, Raqib tugasnya mencatat amal baik manusia di dunia, sedangkan Atid tugasnya mencatat amal buruk. Ridwan menjaga pintu surga dan Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Selanjutnya, kita juga perlu memiliki sikap menerima keberadaan malaikat Allah. Cara menerima keberadaan malaikat adalah dengan yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat takut dan ingat kepada Allah, karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya, entah itu perbuatan baik ataupun buruk. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Yang ketiga, gemar mengerjakan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah, misalnya menuntut ilmu, mengunjungi karib dan kerabat dekat, tidur dalam keadaan suci, memilih barisan paling depan saat sholat berjamaah. Oke, terima kasih penjelasan dari Ibu Rara. Semoga kalian dapat memahami materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kalian masih ada yang belum paham ataupun masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan kalian menghubungi Ibu Rara. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.